Oke guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi sama Max Ihsan. Kali ini kita kembali membahas tentang blogging ya guys ya. Nah, pembahasan utama pada video kali ini itu berhubungan sama backlink, tapi bukan cara mendapatkan backlink. Tapi materinya lebih ke kalau misalkan blog baru itu ngebacklinknya itu mending kemana dulu, ke homepage atau ke artikel ya. Nah, di sini kita kupas tuntas ya, biar khususnya blogger-blogger pemula itu lebih paham. Oke. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa kalian buat subscribe terlebih dahulu biar saya makin semangat bikin artikel, bikin artikel di blog sama bikin video di YouTube juga ya buat kalian para blogger pemula. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita udut dulu ya guys. Oke, pembahasan utama dalam video ini yaitu adalah ngebacklink itu mending mending kemana sih? Mending ke homepage, ke sini kalau homepage misalkan. Oke, nah misalkan mending ke sini ke homepage ya, atau ke URL seperti ini. Kalau URL ini URL bukan apa namanya, bukan domain, artikel gitu ya. Kalian ngebacklink artikel. Keduanya ada manfaatnya, tapi ada juga bahayanya ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya guys ya. Oke, jadi ngebacklink itu yang bagus itu kemana untuk blog baru ya. Jadi kayak gini, kalau untuk blog baru saya itu selalu ngebacklink ke domain utama ke sini ya. Nah, kalau misalkan udah punya domain authority gede atau apa namanya, domain rating yang gede, nah baru bisa coba nge-up ini dengan PBN ya. Nanti saya bikin videonya secara khusus tentang PBN ini. Tapi sekarang kita fokus dulu ke sini. Ini buat para blogger pemula ya. Jadi utamakan nge-backlink ini ke sini. Contoh backlink profile misalkan. Saya udah bikin beberapa backlink profile. Ini nih. Contohnya misalkan ke sini, ke flickr.com nih. Oke, kita cek di flickr.com. Nah, di profil saya ini di flickr.com, di sininya Max Ihsan. Jadi katanya kata kuncinya itu adalah Max Ihsan seperti itu. Jadi saya utamakan ke sana dulu. Di sini, nah apa namanya, backlink yang saya tanam itu kan di website ya. Dia langsung mengarah ke homepage dan ini adalah naked ya guys ya. Nah, oleh karena itu di sini saya udah buka 9 jenis anchor text yang wajib diketahui para blogger pemula. Ini wajib, blogger pemula wajib tahu sebenarnya. Jadi nanti nggak salah nge-backlink ya. Misalkan bukan bukan salah backlinknya tapi salah metodenya seperti itu. Oke, peran anchor text silakan baca aja lah di sini ya. Bla 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 bla. Nah, nah, kalau saya pertama ini pakai branded anchor text ya guys ya. Kenapa branded anchor text? Karena saya ingin membuat Max Ihsan itu menjadi brand seperti itu. Ya, ini lebih aman karena ini brand seperti itu. Kalau brand itu aman, beda dengan kalau misalkan kalian menarget kata kunci tertentu, misalkan apa namanya? Saya pernah melakukan gini. Oke, nanti saya kupas lah ya. Jadi saya pernah melakukan sebuah percobaan di blog ini ya, di blog maxihsan.my.id ini. Saya coba mengoptimasi dengan backlink ini kata kunci cara agar blog banyak pengunjung. Nah, saya pernah melakukan riset kata kunci, bukan riset, saya mengoptimasi kata kunci ini ya. Dia bener-bener bisa naik guys, beneran loh. Jadi ketika si artikelnya itu pertama dibuat, dia langsung masuk ke halaman 2 ke sini. Nah, ke sini.
Lalu setelah kemarin apa namanya, ada update besar-besaran dari Google ya, update algoritma spam itu ya, akhirnya sekarang dia udah ada di anjlok lah pokoknya. Kalau nggak salah dia masuknya ke 18 atau ke berapa ya, kita cek aja di sini. 18. Bukan juga, mungkin di 19. Ya pokoknya dia jatuh banget ya ketika saya mencoba ngerank ini, cara agar blog banyak pengunjung. Salahnya apa ya? Salah metodenya ya, karena kita kan blogger pemula ya guys ya. Saya juga blogger pemula, jadi ya ada kesalahan di sana seperti itu. Nah, biar enggak kena spam seperti itu ya, terkena algoritma spam seperti itu, maka usahakan kesini aja. Jadi saat ini kalau misalkan saya mau melakukan backlink gitu ya, pasti selalu dengan kata Max Ihsan seperti ini. Ini untuk brandnya. Atau misalkan naked aja nggak apa-apa. Kalau naked ya seperti ini ya. Langsung aja tulis aja https www.maxihsan.me.id, atau misalkan blog kalian ditulis di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalau misalkan blog kalian masih baru ya, ya udah ranknya, bukan ngerank, siapa namanya, ngebacklinknya itu pakai branded anchor text atau naked aja seperti ini ya. Nah, kalau naked anchor text itu seperti ini, https www.maxihsan.my.id. Kalau branded dia seperti ini, Max Ihsan, mau hurufnya besar mau kecil tapi tetap aja Max Ihsan seperti itu. Nah, kalau hybrid saya jarang pakai image. Image saya sering pakai khususnya di ALT ya guys ya. Di ALT text saya selalu pakai kata Max Ihsan. Oke, seperti itu. LSI saya jarang pakai juga, partial saya jarang pakai juga, long tail. Nah, intinya jadi seperti ini. Ketika kita mengapa kita nge-backlinknya itu ke sini ya, ke homepage atau ke domain dulu, itu untuk meningkatkan domain authority kita ya guys ya. Contohnya misalkan saya akan coba buka di moz.com sama di Ahref. Oke, ini untuk coba kita cek. Kalau di Ahrefs, nah domain ratingnya ini segini. Apa namanya, URL ratingnya juga segini nih, udah 27. Nah ini udah enak sebenarnya kalau misalkan buat buat ngerank apa artikel, atau misalkan mau nge-backlink ke artikel, ini udah bisa sebenarnya. Hanya saja kalau menurut saya ini, kalau saya pribadi setelah apa yang saya alami ya, saya nggak mau gitu. Saya fokusin aja ke branded aja ya, seperti itu. Jadi brandnya apa, kalau misalkan blog kalian taruh, misalkan kalian punya namanya Lukman misalkan ya, seperti itu, kalian bikin situs kalian sendiri namanya lukman.net. Nah udah rank aja ke sana, lukman.net aja misalkan, atau misalkan Lukman aja seperti itu. Jadi ngerank apa namanya, bikin nama kalian atau nama blog kalian itu jadi brand dulu gitu. Udah gede domain writing sama domain authority-nya, baru kalian coba ya untuk nge-backlink ke artikel. Kenapa saya bikin video ini? Karena ya hitung-hitung ngasih tahu aja ya guys ya. Karena ketika misalkan kita melakukan kesalahan dalam backlink itu fatal banget guys. Beneran itu fatal banget. Jadi bayangin aja, kemarin ya, sebelum sebelum blog ini, sebelum blog saya maxihsan.my.id ini terkena algoritma spam itu, sehari itu udah nyampe 500 visitor itu. Bahkan per bulannya aja udah nyampe berapa ribu. Sekarang lihat, organiknya aja cuman segini, guys. Bener-bener apa ya? Iya merosot banget karena banyak banget artikel yang awalnya di page one ada atau di halaman top gitu ya, di halaman satu Google, itu semuanya hancur gitu. Oke, ini nggak bisa ya. Saya nggak bisa ini karena inilah mouse itu kayak gini nih. Jadi kita harus trial seperti itu, dan nggak perlu lah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kita pakai mouse bar aja di sini karena kita udah on juga.
Oh ini, sorry, itu extension ya. Nah ini nih. Nah untuk Max Ihsan, peg authority-nya adalah 20, domain authority-nya adalah 10. Kemarin ini dia udah nyampe ke 12. Tiba-tiba anjlok lagi dan itu akibat spam score. Nah, lihat aja nih spam score-nya sekarang udah jadi 7. Asalnya itu adalah 5 guys ya. Jadi mungkin karena spam score yang naik 2% ini, blog saya itu terkena algoritma spam. Dan akhirnya, iya, intinya sih jadi, apa namanya, traffic itu menurun banget seperti itu. Nah, untuk menghindari blog kalian terkena algoritma spam ya, maka apalagi misalkan blog kalian masih baru ya, baru umur beberapa bulan, udah nge-backlinknya aja ke sini aja nih, ke domain utama aja ya, biar domain ratingnya gede dulu. Oke, kalau domain rating udah gede, page authority-nya juga gede, domain authority-nya udah gede, ya kalian baru bisa ngerank lah, ngerank artikel atau nge-backlink ke artikel seperti itu. Karena ketika saya coba ngerank artikel cara agar blog banyak pengunjung ya seperti ini, kayak kita tambahin aja maksimal di sini biar cepet. Hmm. Dia ini udah ada di posisi atau di halaman pertama, bahkan udah sanggup tembus ke apa namanya, ke posisi 5 ya guys ya, udah bisa bersaing. Nah, karena saya salah metode, karena saya ini nih, akhirnya artikel ini anjlok parah seperti itu. Oke. Nah, anchor text-nya yang saya pakai adalah ini. Ya, itu makanya blog saya kena spam seperti itu dan akhirnya membuat blog saya sekarang sepi banget kayak kuburan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya bakalan terus lanjutin ngeblog di maxihsan.my.id. Ya sambil belajar juga lah seperti itu ya. Karena makin paham, makin banyak ilmu yang saya dapat misalkan. Jadi ketika nanti bikin blog baru lagi ya udah nggak terlalu susah gitu. Karena udah paham ya kan guys ya. Nah hubungannya sama anchor text ya ini yang tadi saya jelaskan nih. Nah ini cara agar blog banyak pengunjung. Nah ini nih. Ini anchor text yang membuat saya blog saya itu jadi down rank. Dan akibatnya apa? Ya ketika kayak gini aja. Saya juga udah pernah bikin video sama artikel ciri-ciri blog yang udah terkena spam algoritma Google ya. Pertama nih, site link hilang di sini ya. Yang kedua ya ini, udah bye-bye aja. Nah ini nih, apa namanya di overview. Bentar, oh ini ada juga nih traffic. Oke, kita coba ke overview organic trafficnya, lihat nih. Organic trafficnya jadi segini. Padahal udah nyampe ke 500 ya guys ya. Bayangin aja lah, anjlok banget. Kalau ngomongin pendapatan di AdSense ya udah jangan diharapin lah. Kalau ada yang klik itu juga paling gede cuma 800 atau 500 perak. Kalau nggak ada yang klik paling cuma dapat 100 perak sehari ya seperti itu. Nah itulah ya. Jadi dalam video ini saya nggak akan panjang-panjang bikin videonya karena materinya cuma dikit aja. Jadi intinya ketika kalian para blogger pemula ya khususnya, kalau yang udah suhu-suhu beda lagi mungkin metodenya. Saya juga belum tahu karena jujur saya masih pemula juga. Nah intinya ketika kalian bikin blog baru lalu misalkan ingin nge-backlink atau ingin nge-rank blog kalian supaya bagus, usahakan nge-backlink ke halaman utama aja atau ke domain kalian seperti ini. Oke. Ya, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa buat subscribe karena setiap subscribe dari kalian itu sangat membantu saya ya. Dan bikin saya makin semangat bikin konten-konten tentang blogging. Oke, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.